saudaraku. Jangan telingamu engkau buka untuk pengajaran-pengajaran lain, dongeng-dongeng, pengajaran-pengajaran yang membuat telinga ini senang, sesungguhnya itu bukan firman. Pengajaran-pengajaran yang penuh dengan guyonan, lawakan, khotbahnya yang lawakan, yang sesungguhnya hanya untuk menghibur telinga. Jangan, saudaraku. Sehingga ketika engkau ditegur, engkau gejolak. Padahal engkau ditegur itu tanda kasih. Engkau ditegur itu tanda bahwa Tuhan mengasihi. Makanya Tuhan menegur pakai hambanya untuk menyampaikan teguran, supaya engkau diperbaiki dan kembali kepada jalan Tuhan. Jalanmu yang keliru untuk kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Oleh karena apa engkau melakukan tindakan seperti itu yang ditegur tidak mau atau marah? Oleh karena pengajaran-pengajaran lain itu menguasai hidupmu. Pengajaran-pengajaran yang di luar daripada pengajaran yang sehat tadi ada dalam pikiranmu. Bahkan kau simpan di bawah pikiran bawah sadar ini, alam bawah sadar, sehingga akan terngiang-ngiang. Siapa yang membuat terngiang-ngiang dan muncul? Iblis. Karena engkau lupa bahwa engkau telah ditebus, harganya lunas dibayar. Engkau lupa bahwa engkau telah dimenangkan. Engkau lupa bahwa engkau telah ditebusnya, bahwa hidupmu bukan kamu lagi yang punya, tapi Kristus. Makanya pekerjaan setan itu memunculkan, mengiang-ngiangkan masa lalumu. Engkau dituduh-tuduhnya supaya engkau gejolak, supaya engkau berontak, supaya engkau kembali kepada jalan yang lalu. Itu masuknya iblis. Iblis punya rencana jahat. Anak-anak Tuhan, domba-dombanya Allah itu yang dibidik, saudaraku. Engkau telah diikat dengan kesetiaan di dalam firman, maka engkau akan kuat. Karena yang mengikat bukan kamu, tapi kita diikatnya oleh firman. Itu saudara yang terkasih, sehingga engkau akan terkokoh oleh kasih anugerah Tuhan. Saudaraku yang terkasih, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan ketika kita menghadapi serigala-serigala, sementara kita ada di tempat yang tanda petik, yang biasanya kita diajarkan oleh hamba Tuhan yang Tuhan percayakan dan Tuhan urapi. Pas berada di tempat lain atau engkau ada di tempat lain, maka engkau harus benar-benar tahu cara yang tepat untuk melakukan ketika kita menghadapi para serigala. Kembali kita membuka di Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 20 ayat 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Kisah Para Rasul 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Itu harus kita lakukan. Kita perlu firman, kita perlu Roh Kudus, kita ada dalam kasih karunia Tuhan supaya kita tetap terpelihara, saudaraku. Itulah sebabnya maka setiap kita ketika ada pengajaran-pengajaran di luar firman, ketika kita berpegang pada firman, kita akan mengetahui. Engkau pasti akan mengatakan tidak. Engkau pasti akan melawan untuk kebenaran Injil. Engkau pasti akan tetap berdiri kokoh